Halo semua, selamat datang kembali di channel gua. Dan buat kalian yang pertama kali hadir di channel ini, perkenalkan nama gua Van. Dan di video alur cerita film kali ini gua bakal menceritakan sebuah film detektif yang berjudul Knives Out Glass Onion guys. Dan film ini merupakan film yang bergenre crime dan juga misteri guys. Film ini rilis pada tahun 2022 dan diperankan oleh beberapa pemain terkenal seperti Daniel Craig dan juga Dave Bautista guys. Jadi tanpa langsung berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai ke filmnya guys. Oke guys, cerita ini dibuka dari seorang wanita yang bernama Claire yang menerima sebuah paket box berbentuk hitam di rumahnya. Setelah dia menerima box tersebut, dia pun meletakkan box tersebut di meja dapurnya guys, dan segera menuju ruang utama rumahnya untuk melakukan sebuah wawancara TV. Sedangkan pada saat Claire bersiap-siap untuk melakukan wawancara tersebut, sang suami yang berada di dapur berusaha membuka box hitam tersebut dan mengatakan kalau box tersebut berasal dari seseorang bernama Miles. Di sini Claire tampak sangat kaget, tapi dia tetap harus melakukan wawancara tersebut guys. Lalu scene berganti ke dalam sebuah gedung kosong yang tampak ada seseorang yang sedang mendorong-dorong beberapa benda, dan di gudang tersebut juga ada sebuah TV yang menyiarkan wawancara dari Claire tersebut guys, yang ternyata merupakan seorang gubernur. Di berita itu juga disebutkan bahwa Claire sedang melakukan kampanye, dan kampanye tersebut dibiayai oleh seorang milioner di bidang teknologi yang bernama Miles Brown. Scene berpindah ke tempat lain di mana ada seorang pria yang bernama Lionel yang merupakan seorang ilmuwan sedang melakukan rapat dengan rekan-rekannya guys. Dan di sini Lionel mengatakan pada rekan-rekannya bahwa ia mendapat permintaan dari Miles untuk membuat sebuah proyek bernama Uber for Biosphere. Dan di rapat itu juga Lionel ternyata mendapatkan sebuah paket box hitam yang sama dengan Claire, dan paket tersebut juga dikirimkan oleh Miles Brown. Lalu scene berganti ke sebuah rumah yang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang melakukan pesta guys. Di sini ini juga ada seorang wanita yang bernama Peg yang sedang membawa box hitam yang sama seperti yang dimiliki oleh Claire dan juga Lionel guys. Dan ternyata box itu dikirimkan oleh Miles Brown untuk seorang bernama Birdie yang ternyata merupakan seorang atasan dari Peg. Tidak lama setelah Birdie menerima box hitam tersebut, Birdie pun melakukan telepon kepada Claire dan Lionel dan membahas mengenai cara membuka kotak hitam yang mereka terima dari Miles Brown tersebut, dan meminta Lionel mencari cara membuka kotak tersebut. Di tengah obrolan, Birdie juga menanyakan kepada Claire dan Lionel apakah mereka mendengar kabar dari seorang yang bernama Duke, yang langsung dijawab oleh Claire dan Lionel kalau mereka tidak tahu kabar mengenai Duke guys. Lalu scene berpindah kepada seorang pria yang sedang melakukan rekaman di dalam rumahnya, dan yang tidak lama kemudian kita bisa tahu bahwa pria tersebut adalah Duke yang sedang ditanyakan kabarnya oleh Birdie. Belum Duke menyelesaikan rekaman yang sedang dilakukannya, ia dipanggil oleh ibunya, dan sang ibu marahi Duke karena ia hanya berdiam diri di dalam basementnya setiap hari membuat video, dan kemudian mengatakan bahwa ia mendapat sebuah kiriman paket yang ternyata paket tersebut adalah box hitam yang sama dan berasal dari Miles Brown juga guys. Di saat Birdie dan Lionel sedang berusaha membuka box hitam milik mereka, tiba-tiba Duke pun menelpon Birdie, dan ternyata box yang dimiliki oleh Duke sudah ia buka, dan ia mengatakan kepada mereka di telepon kalau box tersebut merupakan stereogram. Setelah mendengar hal tersebut, Lionel juga berhasil membuka box tersebut guys. Namun saat box tersebut terbuka, dalam box tersebut kembali muncul berbagai macam puzzle yang mereka berempat harus selesaikan agar bisa kembali membuka box tersebut ke tahap selanjutnya guys. Dan sampai di mana puzzle terakhir yang mereka berhasil pecahkan, box tersebut muncul sebuah bola besi yang bisa terbuka. Di dalam bola besi tersebut berisi sebuah kartu undangan untuk mereka ke sebuah pulau dan permintaan dari Miles untuk memecahkan misteri pembunuhan yang terjadi kepada dirinya. Scene berpindah kepada seorang wanita yang bernama Helen yang juga menerima box tersebut. Namun dia membuka box tersebut dengan cara yang unik, yaitu dengan menggunakan sebuah palu untuk menghancurkan box tersebut guys. Lalu scene berpindah kepada Detektif Blank. Detektif Blank merupakan seorang detektif yang sangat jenius. Di sini diperlihatkan bila ternyata Detektif Blank yang ternama pun ternyata sedang mengalami masa sulit pasca pandemi. Teman-teman mereka merasa khawatir karena Blank sudah berada dalam bathtub tersebut selama 1 minggu lamanya. Blank pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia merasa sangat stres karena menganggur, dan dia sangat ingin mendapatkan sebuah tantangan kasus yang berbahaya agar tetap menjaga kewarasannya. Tidak lama setelah dia mengatakan hal tersebut, dia pun mendapatkan box kiriman yang sama dari Miles Brown. Scene pun berlanjut ke sebuah dermaga di mana semua orang yang mendapatkan undangan tersebut berkumpul dan menunggu kapal untuk membawa mereka ke pulau tempat tujuan mereka guys. Setelah semua orang hadir di dermaga tersebut, termasuk Duke dan kekasihnya Whiskey, mereka menanyakan bagaimana Blank bisa hadir di tempat itu dan menanyakan apakah Blank kenal dengan Miles. Dan Blank di sini menjawab bahwa dia sama sekali tidak kenal dengan Miles, bahkan belum pernah sekalipun bertemu dengannya. Tidak lama kapal pun datang dan muncul seorang pria dari dalam mobil yang ternyata merupakan asisten dari Miles. Sebelum mereka naik ke kapal, sang asisten meminta para peserta untuk membuka masker mereka dan menembakkan sebuah cairan kepada mereka dan mengatakan
bahwa mereka sudah tidak perlu menggunakan masker mereka lagi. Sebelum semua orang naik ke kapal tersebut juga tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Andy dan semua peserta tampak kaget. Di kapal, Blank akhirnya mengetahui identitas dari Andy yang ternyata merupakan mantan partner dari Miles di perusahaan Alpha. Akhirnya mereka sampai di pulau tujuan di mana mereka disambut oleh Miles. Tapi di sini Miles merasa sangat terkejut karena melihat Andy yang juga hadir di pulau tersebut. Miles pun mengajak mereka semua untuk mengelilingi pulau Glass Onion. Dan di sini Andy memperkenalkan dirinya kepada Blank. Setelah mengelilingi pulau, di sini Miles juga memberikan masing-masing dari mereka sebuah jam tangan yang berfungsi sebagai kunci kamar mereka dan terhubung langsung dengan bioritme monitor mereka, guys. Di sini pun Miles meminta mereka untuk segera ke kamar mereka masing-masing untuk bersiap-siap karena acara akan dimulai dan meminta mereka untuk bertemu kembali di kolam renang. Di sini Miles mengajak Andy mengobrol tapi keduanya tampak canggung. Di saat semua orang sudah pergi, Miles pun mengajak Blank untuk berbicara di ruangannya. Sesampainya di ruangan Miles menanyakan suatu pertanyaan yang tidak terduga kepada Blank. Miles menanyakan apa yang Blank sedang lakukan di pulau tersebut, karena ia tidak merasa mengundang Blank ke pulau tersebut. Di situ Blank menjelaskan dia juga mendapatkan box tersebut dan memperlihatkan surat undangan tersebut kepada Miles, yang langsung Miles balas dengan mengatakan bahwa undangan tersebut memang sama dengan undangan yang lainnya, tapi bukan dia yang memberikan undangan tersebut kepada Blank. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia hanya membuat 5 box undangan. Dan di ruangan tersebut mereka berdua akhirnya berpendapat bahwa box yang dikirimkan kepada Blank tersebut adalah salah satu dari 5 box yang dikirimkan oleh Miles untuk teman-temannya. Blank merasa tidak nyaman karena ia mendapatkan undangan yang tidak seharusnya ia dapatkan dan mendapatkan prasangka buruk. Namun, pada akhirnya Miles menerima Blank sebagai tamu resmi dan menantang Blank untuk memecahkan misteri pembunuhannya nanti. Di kolam renang di tempat Miles meminta mereka untuk berkumpul sebelumnya, mereka menikmati beberapa minuman yang diberikan oleh Miles dari sebuah replika berbentuk mobil yang tidak lama kemudian dikenali oleh Duke sebagai replika mobil milik Miles, guys. Di kolam renang, Duke pun menembakkan pistolnya ke udara dan mengatakan pada Blank bahwa dia selalu membawa pistol tersebut kemana saja dan tidak pernah meninggalkannya. Tidak lama berselang, kemudian muncul Peck di hadapan Birdie yang mengatakan bahwa Birdie harus mengatakan sesuatu kepada seseorang dan meminta Birdie untuk mengikuti orang tersebut ke kamarnya. Birdie pun mengatakan pada Peck untuk tidak perlu khawatir. Dari kejauhan, Birdie melihat Miles bersama dengan Whiskey dan mengatakan pada Peck bahwa dulu Miles juga sangat dekat dengannya. Namun tanpa Birdie sadari, ternyata Andy ada di sebelahnya dan menanyakan sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Scene berlanjut ke ruang tamu dan di sana mereka kembali berkumpul dan Blank pun merasa aneh karena ada mesin fax di ruangan tersebut. Namun Miles menjelaskan bahwa ia tidak suka menggunakan telepon dan lebih memilih mesin fax untuk sarana komunikasinya, guys. Di sini mereka saling bercerita mengenai awal mula bisnis mereka dan menjelaskan bagaimana Birdie yang sebelumnya sangat terkenal mengalami penurunan karir dan beralih profesi menjadi seorang pengusaha celana panjang yang ternyata merupakan merek favorit dari Blank. Setelah Miles selesai menjelaskan cara ia berbisnis kepada Blank, Andy yang tidak setuju dengan cara berbisnis Miles mulai membeberkan segala kebobrokan yang ada di grup mereka tersebut kepada Blank dan memilih pergi dari ruangan tersebut. Di luar ruangan, Claire dan Lionel yang melihat Andy dari kejauhan merasa ada yang aneh dengan Andy. Di tengah perjalanan Miles menuju ruangannya, Peck meminta Miles untuk membatalkan permintaan Miles kepada Birdie mengenai statement yang akan dikatakan Birdie kepada pers. Namun di sini Miles menolak permintaan Peck dan pergi begitu saja. Tanpa disadari oleh Peck dan Miles, ternyata Blank ada di balik sebuah patung mendengarkan percakapan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Blank berjalan menuju taman untuk merokok. Namun, alarm di taman tersebut tiba-tiba berbunyi karena asap rokok yang ada dari Blank. Blank pun kaget dan segera melarikan diri. Pada saat melarikan diri di tengah jalan, Blank melihat Duke yang sedang mengintip Miles dan Whiskey yang sedang berduaan di kamarnya. Di situ, Blank melihat Duke sangat marah melihat kejadian tersebut. Di malam hari, di acara puncak, Miles pun sudah mempersiapkan semuanya termasuk menyiapkan minuman khusus yang memang kesukaan dari masing-masing temannya tersebut. Di tengah pesta, Blank memakan sesuatu yang sangat pedas dan Miles mengatakan bahwa saus tersebut merupakan produk dari Jeremy Renner. Miles pun menawarkan Blank untuk membawa saus tersebut. Di saat yang bersamaan, Andy akhirnya datang dan Miles juga memberikan Andy minuman kesukaannya. Di tengah ruangan pesta, Claire menyindir Miles bagaimana bisa di ruangan yang semewah itu Miles menggantung lukisan Mona Lisa palsu. Tapi di situ Miles tersenyum dan mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa yang ada di ruangan itu merupakan lukisan Mona Lisa asli. Dan hal tersebut membuat orang-orang yang ada di ruangan tersebut terkejut, tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana lukisan yang seberharga itu bisa Miles dapatkan. Dengan entengnya Miles mengatakan pada saat itu pihak Louvre Prancis membutuhkan uang dan menyewakan lukisan tersebut kepada Miles. Miles pun mengatakan kepada mereka bahwa dalam 1 minggu dia akan mengundang seluruh pemimpin di dunia ke Glass Onion, guys, untuk memperkenalkan sebuah bahan bakar hidrogen berbentuk padat tanpa emisi yang bernama Clear. Namun di sini Lionel tidak setuju dengan rencana Miles karena menurut Lionel bahan bakar tersebut belum sempurna
dan perlu untuk dites lebih lanjut sebelum diperkenalkan. Namun Miles memberitahu mereka bahwa semua tenaga listrik yang ada di Glass Onion tersebut sudah menggunakan clear dan membuat Lionel semakin marah karena kecerobohan Miles dan mengatakan kepada Miles bahwa apa yang dilakukannya tersebut bisa membuat semua orang yang ada di sini terbunuh. Di ruang makan, Miles pun mulai menjelaskan bahwa pada malam itu pembunuhan pada dirinya akan terjadi dan menjelaskan aturan main dari game tersebut. Namun ternyata bahkan sebelum game dimulai, Blank sudah berhasil menemukan jawaban untuk kasus pembunuhan Miles tersebut dan menyebut Birdie sebagai pembunuh Miles dari permainan yang akan diadakan oleh Miles tersebut. Lalu Blank pun menjelaskan bahwa kalung di leher Miles adalah alasan Birdie sebagai pelaku kejahatan di game tersebut. Di ruangan Miles, Blank baru sadar bahwa Miles marah karena Blank sudah merusak acara yang telah dia rencanakan dengan biaya yang sangat mahal. Namun Blank pun menjelaskan kepada Miles bahwa dia dengan sengaja merusak rencana Miles tersebut. Dia pun menjelaskan kepada Miles bahwa setiap orang yang diundang oleh Miles saat ini, masing-masing dari mereka memiliki motif untuk membunuh Miles secara nyata, dan mengatakan kepada Miles bahwa mungkin saja kehadirannya di Glass Onion merupakan sebuah pertanda. Di ruangan tersebut, Blank melihat sebuah foto yang kemudian dijelaskan oleh Miles bahwa foto tersebut merupakan sebuah foto bersama pertama mereka di mana semua bermula. Dan ternyata bar tempat mereka berfoto tersebut juga bernama Glass Onion. Bar itulah yang memberikan ide kepada Miles untuk menamakan pulau yang mereka datangi sekarang dengan nama Glass Onion. Di ruang makan, mereka semua saling mengobrol karena batalnya acara yang diadakan oleh Miles. Birdie pun bersyukur kepada Blank karena memecahkan misteri game Miles, karena Birdie tidak ingin menghabiskan waktu 1 minggu untuk mencari petunjuk dari game tersebut. Dan Duke juga mengatakan dia akan pulang di esok pagi harinya. Namun tidak berapa lama setelah terjadi pertikaian antara Andy dengan para tamu undangan yang lainnya, Lionel pun menanyakan kepada Andy apa tujuan Andy datang ke tempat tersebut walau sebenarnya dia tidak diundang. Namun di sini Andy mengatakan yang dia inginkan hanyalah sebuah kebenaran. Hal tersebut membuat Duke berdiri di tempat duduknya dan mengatakan kepada Andy bahwa mereka semua masih bergantung kepada Miles dan mengatakan bahwa Andy hanyalah seorang pecundang. Mendengar hal tersebut, Andy pun pergi dari ruangan tersebut. Beberapa saat setelah Andy keluar dari ruangan tersebut, Blank dan Miles kembali ke ruang makan, dan di ruang makan tersebut, Claire dan juga Lionel mengatakan kepada Miles bahwa mereka akan pulang di pagi hari. Di tengah pembicaraan tersebut, Duke menghampiri Miles dan mengatakan pada Miles bahwa channel YouTube miliknya tiba-tiba mengalami lonjakan views dan meminta Miles melihat hal tersebut. Saat Duke menghampiri Miles, Duke menjadikan hal tersebut sebagai bahan negosiasi agar Duke bisa bekerja sama dengan Alpha News yang secara langsung diterima oleh Miles. Dan di sini Miles pun berhasil membujuk Claire dan Lionel untuk membatalkan kekurangan mereka. Di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung, tiba-tiba hal yang buruk terjadi. Duke tiba-tiba terjatuh setelah meminum minumannya, dan tidak lama pun ia tewas. Hal tersebut sontak membuat seluruh orang di dalam ruangan tersebut panik. Blank yang melihat hal tersebut meminta mereka semua untuk tidak panik dan tidak mendekati mayat dari Duke. Blank pun meminta Miles untuk memanggil kapalnya segera datang ke pulau tersebut dan membawa tim medis dan juga polisi. Namun di sini Miles masih terlihat sangat syok sehingga Lionel menggantikannya untuk ruang radio. Begitu di ruang pesta, begitu mendengar kata polisi, Claire langsung panik karena dia tidak ingin namanya terpampang di koran saat pandemi COVID terjadi. Blank juga mengatakan kepada mereka bahwa pembunuhan ini terencana karena bisa saja racun tersebut dicampurkan bersama dengan minuman yang diminum oleh Duke. Di lain tempat, Lionel mendapat kabar bahwa kapal yang mereka panggil tidak dapat sampai pada malam itu dan harus menunggu di pagi hari. Kembali di TKP, di saat Blank meminta semua orang kembali ke kamar masing-masing dan mengunci hingga pagi hari, tiba-tiba Miles melihat gelas yang diminum oleh Duke adalah gelasnya. Menyadari hal tersebut, meminta Blank untuk menunjuk siapa dari mereka yang berusaha membunuhnya. Di saat kepanikan terjadi, mereka mendengar suara bunyi HP Duke yang terus berbunyi. Blank pun berusaha mencari HP tersebut, namun ia malah menemukan fakta baru bahwa tidak hanya handphone Duke yang hilang, melainkan pistol yang selalu dibawa Duke pun hilang. Di tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba bunyi gong terdengar sangat kencang dan membuat Miles semakin panik karena waktu menunjukkan jam 10 malam di mana Miles merencanakan untuk mematikan seluruh lampu di gedung tersebut. Di tengah kegelapan, Whiskey yang panik berteriak menyalahkan kematian Duke kepada Andy yang tidak ada di ruangan sambil membawa spear gun. Hal tersebut membuat takut Miles dan dia pun melarikan diri dari ruangan yang kemudian coba dikejar oleh Blank. Di saat melarikan diri, Miles melihat sesosok bayangan yang juga sedang berlari yang ia duga adalah Andy. Dan Andy pun bersembunyi di balik dinding tersebut. Namun Miles malah berlari ke arah sebaliknya. Di luar gedung, akhirnya Blank menemukan Andy dan menanyakan apakah Andy yang mengambil pistol Duke tersebut. Namun dari kegelapan ada seseorang yang mengarahkan pistol Duke ke arah mereka berdua dan menembak Andy hingga ia pun terjatuh. Di saat yang bersamaan, saat tenaga listrik di Onion Glass menyala, masing-masing dari mereka muncul satu persatu di hadapan Blank yang membuat mereka bisa saja merupakan pembunuh dari Andy. Blank pun langsung meminta mereka semua untuk masuk ke dalam dan tidak boleh mendekati tubuh Andy sama sekali.
Di dalam ruangan, Blank meminta Peck untuk memaksa kapal untuk datang saat itu juga. Dan di ruangan tersebut itu juga, semua meminta Blank untuk memecahkan kasus tersebut. Blank pun menjelaskan bahwa permainan memalukan ini sudah mulai bahkan sebelum mereka sampai di pulau tersebut. Dan hanya satu orang yang bisa menjelaskan kematian dari Cassandra Brand alias Andy. Scene pun berganti ke flashback di mana ada seorang wanita yang mirip sekali dengan Andy mengantarkan box hitam tersebut kepada Blank. Dan ternyata wanita tersebut adalah Helen Brand yang merupakan saudara kembar dari Andy. Dan cerita pun akhirnya berlanjut dari point of view Helen. Dari cerita Helen, kita akhirnya tahu bahwa sebenarnya Andy sudah tewas bahkan sebelum tiba di Glass Onion. Helen pun meminta Blank untuk membantunya mengungkapkan kasus tewasnya Andy. Helen pun di sini menjelaskan bahwa ia mencurigai orang-orang yang akan hadir di Glass Onion tersebut karena ia percaya Andy tidak tewas karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Hal tersebut ia jelaskan karena ia menemukan email milik Andy yang isinya mengatakan akhirnya Andy menemukan bukti yang kuat untuk menjatuhkan kerajaan bisnis milik Miles dan kawan-kawannya. Disertai dengan foto di mana ia memegang sebuah amplop berwarna merah. Hal tersebut membuat Helen curiga karena amplop tersebut hilang pada saat Andy tewas. Di sini Blank meminta Helen menyamar sebagai Andy ke Glass Onion bersamanya untuk mengungkap kebenaran tersebut. Namun Blank juga mengatakan kalau hal tersebut sangatlah berbahaya karena sang pembunuh Andy akan mengetahui di momen Helen sampai di pulau tersebut bahwa dia bukan Andy dan tidak akan ragu untuk membunuhnya di pulau tersebut. Helen menyetujui usul dari Blank tersebut untuk mendapatkan pembunuhnya. Beberapa hari setelah pertemuan Helen dengan Blank, Helen yang sudah menyamar menjadi Andy kembali menemui Blank dengan membawa jurnal milik Andy. Dan Blank meminta Helen untuk mempelajari jurnal Andy tersebut. Di jurnal tersebut terkuak sebuah fakta mengejutkan. Ternyata pemimpin dari mereka semua di masa lalu bukanlah Miles, melainkan Andy. Mereka semua pertama kali berkumpul di Glass Onion di mana Andy memperkenalkan Miles kepada anggota yang lainnya. Di pertemuan mereka yang pertama tidak ada satupun teman Andy yang menyukai Miles. Namun perlahan Miles berhasil mengambil hati masing-masing teman dari Andy. Di Glass Onion saat mereka berkumpul, Andy menuliskan rencana bisnisnya di sebuah serbet yang akhirnya berhasil mereka realisasikan menjadi sebuah proyek yang bernama Alpha Industry dan menjadikan Alpha Industry tersebut sebuah perusahaan besar. Sampai di mana 2 tahun lalu, Miles menemui seorang ilmuwan yang mencurigakan dari Norwegia yang memperkenalkan Miles dengan sebuah bahan bakar hidrogen padat tipe terbaru yang membuatnya berselisih dengan Andy. Andy pun menolak ide tersebut karena bahan bakar hidrogen tersebut belum terbukti aman. Hal tersebut membuat mereka berdua berakhir memperebutkan kepemilikan perusahaan Alpha yang berakhir dengan kekalahan Andy di pengadilan yang dikarenakan semua sahabat Andy sebelumnya malah mendukung Miles dengan memberikan kesaksian palsu. Di rumahnya, Andy yang murka karena ditusuk dari belakang oleh teman-temannya tanpa sengaja menemukan bukti serbet hasil buatannya yang dipakai sebagai ide dari pembuatan perusahaan Alpha. Dari situlah Andy menuliskan email yang mengancam kepada teman-teman yang mengkhianatinya dan mengatakan di email tersebut bahwa dia telah menemukan bukti yang bisa membuktikan kepemilikan perusahaan Alpha dan ternyata isi dari amplop merah yang hilang tersebut merupakan serbet bukti yang dimiliki oleh Andy. Scene pun akhirnya kembali berlanjut ke awal keberangkatan mereka di kapal laut. Di sini akhirnya kita bisa melihat melalui POV Helen bahwa Andy yang ada di atas kapal tersebut bukanlah Andy yang asli, melainkan Helen yang sedang menyamar menjadi kembarannya. Begitu sampai di Pulau Glass Onion, Blank sekali lagi mengingatkan kepada Helen untuk tetap bersikap dingin terhadap semua orang yang ada di situ dan juga untuk berusaha menemukan bukti dan juga motif siapa yang membunuh Andy. Di Glass Onion, orang pertama yang bertemu dan mengobrol dengan Helen adalah Whiskey. Mereka pun mengobrol sepanjang perjalanan menuju kolam renang dan di sini Whiskey juga mengatakan dia mengerti perasaan Andy yang telah dihianati oleh teman-temannya. Dari bawah bukit kolam renang, Helen kaget mendengar suara tembakan dari pistol yang dimiliki Duke. Ia juga mendengarkan pembicaraan Lionel dan Claire dari bawah kolam renang. Di sini Claire mengatakan dia telah menandatangani pusat pembangkit listrik yang ingin dibangun oleh Miles. Dan Lionel juga mengatakan ia sudah memberikan izin tes clear dengan mesin yang terdapat manusia di dalamnya. Sesampainya di kolam, Helen melemparkan alat rekam ke dalam tas milik Birdie. Setelah semua kejadian tersebut, Helen menemui Blank untuk melaporkan semua yang sudah ia ketahui. Dan Blank juga mengatakan bahwa mereka semua memiliki motif untuk membunuh Andy demi melindungi karir dan nama baik mereka. Mendengar hal tersebut membuat Andy menenggak minuman keras yang ada di hadapannya dan membuat Blank khawatir. Hal yang dikatakan Blank kepada Helen mengenai motif mereka semua membuat Helen semakin terburu-buru untuk mencari pelaku pembunuhan Andy. Di sini Blank pun meminta Helen untuk bersabar dan tidak bertindak gegabah. Di tengah obrolan Miles, Helen yang marah dengan Miles kembali meminum minuman keras dan walk out dari tempat tersebut, yang kemudian dikejar oleh Claire dan Duke. Di sini Helen saling beradu argumen dengan Claire dan Duke tentang bagaimana Andy tidak memberikan kabar pada mereka setelah mengirimkan pesan email kepada mereka, yang membuat masing-masing dari mereka akhirnya datang ke rumah Andy. Namun Claire berkata dia datang bertepatan dengan Lionel di rumah Andy, dan di situ dia sudah melihat Duke sedang menggedor rumah Andy selama 1 jam, namun tidak ada jawaban. Claire juga mengatakan kalau Birdie kembali datang ke rumah Andy untuk mengecek rumah tersebut, namun tetap tidak ada jawaban.
Mendengar hal tersebut, Helen kembali memastikan kepada Duke dan Claire pada jam berapa saja mereka tiba di rumah Andy. Setelah semua kejadian tersebut, Blaine dan Helen bertemu. Di saat mereka membicarakan motif setiap orang, tiba-tiba fax di ruangan gym tersebut berbunyi dan mengeluarkan sebuah kertas yang memberikan fakta baru. Ternyata Lionel mengirimkan email yang ia terima dari Andy kepada Miles. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba Duke masuk ke dalam gym tersebut sambil menelepon seseorang untuk mendapatkan jawaban dari seseorang lainnya. Scene berganti ke tempat di mana Duke melihat Whiskey bermesraan dengan Miles. Namun setelah Helen menyelinap lebih dekat, ternyata Duke marah bukan karena melihat Whiskey bermesraan dengan Miles, melainkan kepada Miles karena Duke mendengar bahwa permintaan Whiskey untuk mengikutsertakan Duke ke dalam proyek Alpha News ditolak mentah-mentah oleh Miles. Di scene selanjutnya, Helen pun mendengar Birdie dan Peck berdebat. Di tengah perdebatan Birdie dan Peck tersebut, Helen akhirnya berhasil mengambil kembali rekaman yang ada dalam tas Birdie dan membawanya ke kamar Blank. Di sini mereka mendapatkan sebuah info bahwa Birdie telah menandatangani persetujuan sebuah pabrik yang akan dibangun di Bangladesh. Ternyata pabrik tersebut adalah pabrik bahan bakar nuklir yang akan digunakan oleh Miles dan meminta Birdie sebagai penanggung jawab dari segala yang terjadi di pabrik tersebut. Dari sini akhirnya Helen dan Blank memutuskan bahwa setiap dari mereka memiliki motif yang kuat untuk membunuh Andy karena ingin melindungi Miles. Blank pun menyimpulkan untuk mengetahui siapa pembunuh Andy, Helen harus menemukan amplop merah yang hilang dari rumah Andy tersebut. Blank juga mengatakan kepada Helen untuk mencari amplop tersebut di kamar semua orang yang ada di tempat itu pada saat mereka berkumpul di waktu makan malam nanti. Di tengah perjalanan keluar ruang makan malam, Helen bertemu dengan Whiskey dan meminta Whiskey untuk meninggalkan Duke karena menurut Helen, Whiskey hanya dimanfaatkan oleh Duke. Di tengah pencarian Helen mencari bukti amplop tersebut, handphone Helen terus berbunyi dan akhirnya dia kaget saat membaca message dari handphonenya tersebut. Karena kini orang-orang sudah tahu kalau Andy sudah tewas. Ia pun semakin terburu-buru untuk mencari bukti amplop tersebut. Di tengah pencariannya, Helen malah kembali bertemu dengan Whiskey yang sedang menangis dan mengatakan pada Whiskey bahwa Duke tidak pantas untuknya. Mendengar hal tersebut membuat Whiskey salah paham dan menyangka Helen lah yang membunuh Duke. Sehingga Whiskey segera mengambil sebuah spear gun dan menembakkannya kepada Helen. Beruntung Helen berhasil menghindar dan segera berlari menjauh. Di tengah kegelapan tersebut, akhirnya Helen mendengar suara Blank yang memanggilnya dan segera berlari ke arah Blank. Saat Helen bertemu kembali dengan Blank, di situ Blank memberitahu bahwa Duke sudah tewas dan menanyakan kepada Helen apakah dia mengambil pistol milik Duke. Selain itu juga Blank menanyakan apakah Helen sudah menemukan amplop yang dimaksud. Namun di sini Helen menjawab belum menemukannya. Di tengah kebingungan tersebut, akhirnya Blank sadar bahwa amplop tersebut berada di dalam ruangan Miles dan hanya membutuhkan satu informasi terakhir dari Helen untuk mengetahui siapa pembunuh dari Andy. Namun sebelum Blank menanyakan hal tersebut, tiba-tiba Helen sudah tertembak dan jatuh ke tanah. Tapi ternyata berbeda dari yang kita lihat di penembakan sebelumnya. Ternyata Helen tidak tewas tertembak peluru yang ditembakkan. Ia beruntung karena peluru tersebut terhalang oleh buku jurnal milik Andy yang ada di saku Helen. Tanpa pikir panjang, Blank pun langsung memutuskan agar Helen berpura-pura telah tewas dan menumpahkan saus yang sebelumnya ia terima dari Miles kepada tubuh Helen dan meminta Helen untuk melanjutkan mencari amplop tersebut. Di saat semua orang sudah dikumpulkan oleh Blank, Helen berlari menuju ruangan Miles dan di sana akhirnya ia menemukan sebuah amplop merah tersebut tersembunyi di balik foto milik Miles. Di ruangan tempat mereka berkumpul, akhirnya Blank memberikan hipotesanya yang mengatakan kalau sebenarnya tidak ada seorang pun yang berniat membunuh Miles. Dan Miles lah yang sebenarnya membunuh Duke dengan menukarkan minuman mereka pada saat mata semua orang yang ada di ruangan tersebut tertuju kepada Birdie. Blank juga mengatakan alasan Miles membunuh Duke adalah karena pada saat Duke hendak ke rumah Andy, dia melihat mobil Miles meninggalkan rumah tersebut. Dan dia hampir saja tertabrak mobil tersebut. Namun Lionel mengatakan bahwa Miles sudah tinggal di Yunani selama 6 bulan. Tapi hal tersebut langsung dibantah oleh Blank yang menjadikan Whiskey sebagai bukti bahwa Miles tidak ada di Yunani melainkan di New York dan meminta mereka semua fokus kepada amplop merah yang ada di tangan Helen. Lalu semua orang yang ada di ruangan tersebut berbalik dan kaget melihat kalau Helen yang mereka sangka sebagai Andy masih hidup. Di sini Blank mulai memaparkan bahwa Miles bisa mendapatkan info tentang email tersebut dari Lionel karena Lionel mengirimkan kopi email tersebut kepada Miles melalui mesin faxnya dan membuat Miles panik dan langsung menggunakan mobilnya menuju ke rumah Andy dan membunuh Andy di rumahnya. Duke pun sebenarnya mengetahui Miles ada di rumah Andy pada saat itu, namun Duke tidak mengetahui kalau Andy sudah meninggal pada saat itu, sampai di mana ia mendapatkan banyak notifikasi di handphonenya pada saat malam sebelum ia dibunuh. Blank juga menjelaskan kepada mereka semua kenapa Duke bisa terbunuh. Duke berusaha memeras Miles untuk sekali lagi mengikut sertakannya ke dalam proyek Alpha, dan Miles pun membunuh Duke tidak menggunakan racun namun dengan memanfaatkan alergi yang dimiliki oleh Duke dengan memberikan campuran jus nanas kepada minuman yang ditukarkan oleh Miles tersebut. Setelah mereka membaca berita di internet, mereka akhirnya sadar bahwa wanita yang hadir di tempat itu yang mereka sangka Andy sebenarnya bukanlah Andy melainkan Helen. Penjelasan dari Blank berlanjut kepada percobaan pembunuhan yang dilakukan Miles kepada Helen. Pada saat menjelaskan hal tersebut, Blank baru menyadari
Kalau percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Miles tersebut, ternyata idenya ia dapat dari penjelasan Blank pada saat Miles dan Blank mengobrol secara private di ruangan Miles. Setelah semua penjelasan yang dilakukan oleh Blank, dengan cepat tiba-tiba Miles langsung membakar bukti serbet yang dipegang oleh Helen dan langsung mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa ia menghancurkan serbet yang dimiliki oleh Helen. Ia pun menanyakan kepada orang-orang yang ada di ruangan itu, dan semua orang yang ada di ruangan itu terdiam karena masih berpihak pada Miles. Ia pun mengatakan kepada Blank, apapun yang dikatakan Blank tidak dapat dikatakan sebagai bukti sama sekali. Di tengah keputusasaan, Helen meminta tolong kepada Blank. Namun Blank mengatakan tanpa bukti hal tersebut sulit dilakukan. Dan Blank mengatakan dia hanya dapat memberikan keberanian kepada Helen dan memberikan sebuah gelas minuman keras kepadanya. Setelah meminum minuman tersebut, Helen yang mabuk mulai memecahkan barang-barang yang ada di ruangan tersebut satu persatu. Hal tersebut membuat orang-orang yang tadinya diam berpihak pada Miles mulai berpihak pada Helen dan juga mulai memecahkan barang-barang yang ada di tempat tersebut. Sampai di mana akhirnya Helen mengambil korek yang ada pada Miles dan membakar minuman yang tumpah dan menyebabkan suatu kebakaran. Tidak selesai sampai di situ, Helen juga mulai melemparkan barang-barang yang bisa dibakar ke dalam api tersebut, kemudian menghampiri Miles dan memperlihatkan apa yang ada di tangannya, yang ternyata adalah sebuah bahan bakar padat yang ia peroleh dari Blank sebelumnya, dan melemparkannya ke dalam api. Melihat hal tersebut, semua orang panik, karena begitu clear dilemparkan ke dalam api tersebut, tidak memakan waktu lama, api langsung membakar ruangan tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, asap yang tersedot oleh pipa air membuat seluruh gedung Glass Union meledak dan akhirnya lukisan Mona Lisa yang ada di ruangan tersebut pun terbakar habis. Melihat semua yang dimilikinya hancur, Miles meluapkan amarahnya kepada Helen. Namun Helen mengatakan bahwa Miles dan juga Clear yang akan diluncurkannya sudah tamat. Karena Clear yang ia bangga-banggakan telah menghanguskan lukisan paling berharga yang ada di dunia. Helen pun memberikan selamat kepada Miles karena dia akan diingat layaknya Mona Lisa yang ia banggakan. Setelah melihat kejadian tersebut, satu persatu dari mereka, dimulai dari Claire, mulai berani membuka suaranya dan memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Miles menghancurkan bukti serbet yang ada di tangan Helen. Mendengar hal tersebut, Helen pun akhirnya lega dan pergi menemui Blank yang ada di pinggir pantai. Oke guys, itu aja akhir dari alur cerita film kali ini. Dan di akhir cerita akhirnya kita tahu ya guys ya, apa yang terjadi sebenarnya di Glass Onion dan juga apa yang terjadi pada Andy guys. Jadi bagaimana nih guys menurut kalian filmnya? Mudah-mudahan kalian suka dengan filmnya. Buat kalian yang suka dengan filmnya, kalian bisa bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara like, share, dan jangan lupa untuk subscribe dan dinyalakan loncengnya guys ya. Oke, itu aja dari gua. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya guys ya. Thank you.